Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok Agama dan Kesejahteraan. Hari ini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai agama dan kesejahteraan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada saya, Sheila Khaila Putri Agustano, Viniona Laifidia, Efrem Melianto, dan Gilang Ramadan. Next. Arti agama dan kesejahteraan. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kesejahteraan dalam istilah umum adalah merujuk ke kondisi yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, di mana orang-orang dalam keadaan tersebut makmur dan hidup dengan sehat dan damai. Negara yang meletakkan agama sebagai ideologi berada di posisi terendah karena banyak indikator kesejahteraan minim dimiliki bahkan tidak sama sekali ada. Di beberapa negara seperti Afrika dengan populasi mayoritas yang beragama maupun berideologi agama, namun permasalahan kemiskinan, kelaparan, penyakit masih menghantui negara-negara tersebut. Konflik yang berkepanjangan, tanah yang tandus, IPM atau indeks pembangunan manusia yang sangat rendah tidak memasukkan negara tersebut ke dalam kondisi negara sejahtera. Adapun indikator tingkat kesejahteraan suatu negara adalah tingkat dan pemerataan pendapatan dalam negara tersebut itu rata, akses pendidikannya itu mudah, dan kualitas kesehatannya itu meningkat dan merata. Next. Latar belakang agama dan kesejahteraan. Alasan terbentuknya agama adalah karena adanya kepercayaan akan adanya Tuhan. Agama dianggap sebagai cara hidup seseorang sesuai dengan agama yang mereka anut, seperti pola pikir dan perilaku. Kesejahteraan timbul saat suatu situasi manusia berada dalam keadaan tentram, di mana masalah telah terselesaikan dan sudah mencapai tujuan. Next. Hubungan antara agama dan kesejahteraan. Agama cukup banyak memberikan cara dan peringatan dalam menjalankan proses kehidupan di muka bumi ini dengan jalan kebaikan. Di antaranya ada ilmu. Dalam tulisan Max Weber dalam buku yang berjudul Die Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, menyatakan bahwa agama sangat berpengaruh pada ekonomi dan sosial. Maka hubungan antara agama dan kesejahteraan merupakan satu kesatuan yang positif. Agama atau jalan keselamatan tidak hanya sebagai simbol ritual, tetapi nilai ritual yang perlu dilakukan oleh penganutnya seperti belajar, inovatif, peduli sesama, kebersihan, kerja keras, dan lainnya. Nilai agama yang diimplementasikan dalam sebuah negara yang berideologi agama, maka negara tersebut akan mampu mengolah SDA yang kaya yang nantinya akan memakmurkan rakyat-rakyatnya. Cerdas dalam berilmu dan sehat dalam beragama akan diperoleh karena variabel dengan skor tertinggi pada standar kesejahteraan. Peran agama dan kesejahteraan. Perkembangan lembaga amal seperti Lajismu, Lembaga Zakat Infak dan Syadakah Muhammadiyah, Lajisnu, Lembaga Zakat Infak dan Syadakah Nahdlatul Ulama, Dompet Duafa, ataupun rumah zakat adalah salah satu indikator bagaimana agama berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan agama dalam isu kesejahteraan bukan hanya dalam hal pendidikan. Terdapat 5 sektor lainnya yang dijangkau oleh lembaga amal di Indonesia. Di antaranya disaster relief or humanitarian outreach, free health service, cash transfer for selected beneficiaries, business startup assistance, dan dakwah outreach. Variasi-variasi inilah yang menunjukkan bahwa lembaga amal cukup mendominasi sektor-sektor penting di masyarakat. Menurut Profesor John, perbedaan dalam kepercayaan dan keselarasan sosial ataupun politik keimanan akan membentuk perbedaan inisiatif kesejahteraan pula. Pemahaman teologis bahwa Islam seharusnya memainkan peran di setiap aspek kehidupan, hal ini juga berkaitan dengan menuju Islam yang kafah. Selain itu, wacana zakat infak dan syadakah atau ZIS sebagai metode untuk distribusi kekayaan juga berperan dalam meningkatkan perkembangan lembaga amal di Indonesia. Agama Katolik lebih menekankan pada amal, pengampunan, kasih sayang, keluhan minoritas, dan pengembangan kesucian pribadi melalui perbuatan baik. Hal ini tergambar sejak berdirinya The Society of Santo Vincent de Paul pada tahun 1880-an. Kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi orang miskin untuk memberikan kasih sayang dan penghiburan dalam bentuk dana yang dikumpulkan melalui badan amal setempat.
Adapun kegiatan ini merupakan wujud membangun kesucian pribadi dengan membantu penderitaan orang miskin. Bagi agama Protestan, lebih menekankan judgment, mereformasi kejahatan orang miskin untuk membangun masyarakat yang saleh. Hal ini tergambar dari berdirinya Melbourne City Mission pada tahun 1854, di mana mereka mengunjungi orang-orang sakit dan sekarat dengan membawa iman dan pertobatan. Lain lagi dengan agama Anglikal yang menekankan pada keadilan sosial, terlebih pada tatanan sosial dalam masyarakat. Untuk peran kesejahteraan atau arti kesejahteraan dalam agama Buddha sendiri ini, konsep kesejahteraan dalam agama Buddha adalah ketika seseorang mencintai Dhamma, maka dia akan memperoleh kesejahteraan. Dan untuk memperoleh kesejahteraan ini, pastikan orang itu bahagia. Dan untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan duniawi, menurut agama Buddha, orang tersebut itu harus rajin dan bersemangat bekerja, mencari nafkah, penuh kehati-hatian, memiliki teman-teman yang baik, menempuh cara hidupnya sesuai dengan penghasilan, dan merasa puas dengan apa yang telah diperoleh, serta melatih kedermawanan dengan cara berdana. Jadi menurut saya, inti-inti dari kesejahteraan dari setiap agama adalah menerapkan sikap berbagi dan peduli dengan sesama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.